Taib, jadi kita mulai saja, Pak. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembina Yayasan Imam Nawawi, seluruh pengurus dan juga jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Di mana orang-orang pada hari Ahad ini sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Memang ujian, Pak. Kajian di hari Ahad ini memang ujian. Ujian, kita harus meluangkan waktu kita hari Ahad, hari liburnya anak-anak sekolah. Tayyib. Tetapi ketika kita meluangkan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, kita berharap balasan yang berlipat ganda, kebaikan, keberkahan, rahmat serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, ketika semua manusia membutuhkan pahala yang banyak, membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat, tidak ada tebusan pada hari itu kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada manfaatnya lagi seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, keluarga, kerabat, tetangga, teman dan lain sebagainya. Yang akan membantu kita adalah amal soleh kita yang telah kita tunaikan sewaktu kita di dunia dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka berpergian menuntut ilmu adalah bagian dari menuntut ilmu itu sendiri. Maka kita berharap langkah kaki kita ke tempat majelis ilmu, kita berharap itu juga bagian dari ibadah, sebagaimana ibadahnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para sahabat dulu mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pedang, dengan nyawa mereka, membela agama Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya perjuangan kita saat ini dengan menuntut ilmu, perjuangan kita saat ini dengan menghilangkan kejahilan, kebodohan pada diri kita, agar dengan ilmu ini muncul iman dan amal. Dan ketika iman dan amal sudah kita lakukan, maka keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit, dari bumi, ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini terkait 4 ibadah yang sebenarnya dia adalah kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu salatul khauf, kemudian salatul id, kemudian salatul istisqa, kemudian salat kusuf. Jadi 4 pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah salatul khauf, yang kedua salat al-id, yang ketiga salat al-istisqa, yang keempat salat kusuf. Secara global, salatul khauf adalah salat wajib yang dilakukan dalam keadaan khauf. Jadi itulah salat khauf. Jadi dia bukan salat tersendiri. Dia beda dengan salat al-istisqa, salat kusuf, salat id. Itu salat tersendiri.
Adapun salatul khauf ini dia sebenarnya adalah salat wajib yang dilakukan dalam keadaan khauf. Khauf itu artinya takut. Tayyib. Yang kedua adalah salat al-Id. Kata Id itu sendiri dari kata ada ya'udu, artinya sesuatu yang terulang-ulang, makanya disebut dengan Id. Dan sesuatu yang terulang-ulang yang kita rayakan hari itu maka disebut dengan Id. Dan Id di dalam Islam hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kita laksanakan di akhir, artinya di penutup atau di awal bulan Syawal. Kemudian Idul Adha kita lakukan di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Idul Fitri berkenaan dengan fitr. Kita pada hari itu berbuka. Setelah sebulan lamanya kita berpuasa, hari itu kita berbuka. Tayyib, dan tidak boleh kita berpuasa pada hari itu, dan diperintahkan kita untuk melaksanakan salat Id. Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjahnya, ketika kaum muslimin pada 9 Dzulhijjahnya mereka wukuf di Arafah, dan pada tanggal 10-nya mereka melakukan ibadah menyembelih juga, yang merupakan bagian dari ibadah haji. Maka kita yang tidak berhaji juga disunnahkan atau diwajibkan untuk menyembelih, dan sebelum menyembelih kita diperintahkan untuk salat Id terlebih dahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan kemudian wanhar, berkurbanlah. Kemudian yang ketiga adalah salat al-istisqa. Kata istisqa itu sendiri dia artinya dari kalimat istasqa yastasqi, artinya meminta hujan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel meminta hujan, meminta air kepada Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Dan ketika mereka meminta, kaum Nabi Musa alaihi salam meminta air kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke batu. Maka kemudian keluarlah 12 mata air, dan 12 mata air itu milik dari suku-suku Bani Israel. Karena kita tahu Bani Israel itu ada 12 suku, dan mereka adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salam. Nah, istisqa ini adalah salat kita meminta hujan. Meminta hujan itu tidak harus dengan salat. Boleh kita meminta hujan dalam doa kita ketika kita sujud. Dan juga ada seseorang sahabat yang datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berkhutbah. Tayyib, agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, minta hujan kepada Allah, maka kemudian seketika turun hujan. Jadi tidak harus dengan salat. Dan salah satu cara kita meminta hujan adalah dengan salat al-istisqa. Kita mulai dulu dengan salat istisqa, kemudian kita lanjutkan dengan bermunajat untuk meminta hujan. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah salat kusuf, atau disebut juga dengan salat khusuf. Kusuf dan khusuf ini sama. Tayyib, cuma sebagian mengatakan katanya kusuf ini untuk matahari, gerhana matahari, khusuf itu untuk gerhana bulan. Tapi sebagian menyebutkan sama, kusuf khusuf itu untuk matahari dan juga untuk bulan. Maka ketika terjadinya kusuf dan khusuf, kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat kusuf. Dan para ulama menyebutkan apakah hukumnya wajib atau sunnah. Tayyib, bahkan sebagian ada yang menyebutkan fardu ain dalam pelaksanaan salat kusuf, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk salat kusuf sampai Nabi tergesa-gesa artinya saking khawatirnya Nabi dan para sahabat pada saat itu
sampai dikatakan Nabi salah mengambil kain untuk pergi ke masjid. Kemudian saking khawatirnya, saking segeranya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat kusuf tersebut. Beda dengan kita. Kalau dulu salat kusuf itu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menakut-nakuti kita dengan terjadinya kusuf dan khusuf tersebut. Maka kita khawatir Allah Subhanahu wa taala akan murka dengan dosa-dosa kita karena dosa-dosa kita. Matahari yang awalnya ada cahayanya kemudian tidak ada, bulan juga yang ada cahayanya kemudian tidak ada cahaya, membuat kita takut. Itulah seharusnya keadaan kita ketika terjadinya kusuf dan khusuf. Dan berbeda dengan kita sekarang. Kita sekarang justru melihat kusuf dan khusuf itu sebagai fenomena alam semata, dan justru disaksikan dan dipertontonkan serta disebutkan bagian dari keunikan alam. Tidak, justru Nabi SAW dan para sahabat ketika adanya kusuf tersebut bukannya melihat, bukannya menonton, bukannya menyaksikan, justru sholat, bertaubat, dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabat dan mengingatkan kepada mereka surga dan neraka. Dan Nabi kita SAW juga ketika beliau sholat, beliau maju dan mundur ketika beliau diperlihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kusuf dan atau khusuf. Jadi berbeda dengan kita sekarang. Nah, ini sesuatu yang menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama juga masyarakat sekarang. Kuburan yang seharusnya menjadi pengingat kematian, tapi seakan-akan sekarang menjadi tempat wisata. Ini sejak kapan kuburan ini menjadi tempat wisata religi dan lain sebagainya? Ini tempat kita untuk mengingat kematian. Kata Nabi SAW, zurul qubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarailah kubur karena dia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Maka kuburan itu tidak boleh kemudian diberikan lampu, tidak boleh dibangun, apalagi kemudian dihias-hias seperti kamar pengantin. Tayyib, justru dibiarkan begitu saja. Tayyib, silahkan kalau mau dibersihkan, tayyib, dan juga dijaga itu artinya tidak kemudian dirusak dan lain sebagainya. Tayyib, dan tidak juga harus dikasih nama. Kita lihat saja kuburan Baqi'. Kita kalau masuk ke Baqi' itu memang betul-betul kita ingat akhirat. Orang-orang dulu yang pernah dikuburkan di sini, mereka orang-orang yang punya gedung-gedung di Arab Saudi. Ketika mereka dikuburkan hanya batu, bahkan yang tidak ada nama di batu tersebut. Tayyib. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi yang pertama terkait salatul khauf, yang kedua salat Aid, yang ketiga salat al-istisqa, dan yang keempat salat kusuf. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salatul khauf ini pertama disyariatkan oleh Nabi SAW pada peperangan Dzatur Riqa'. Terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Sebagian menyebutkannya tahun ke-4 Hijriyah, tapi kisah tersebut itu telah dijelaskan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka ini menunjukkan terjadi pada tahun ke-7 Hijriyah. Tayyib. Di Nakhlah yang sekarang sekitar daerah Riyadh terjadinya. Ketika Bani Ghatafan dan Bani Tha'labah mereka bersekutu untuk menyerang Madinah. Maka Nabi SAW dengan para sahabat yang mendatangi mereka. Jadi sebelum mereka mendatangi Madinah, maka mereka didatangi oleh Nabi SAW terlebih dahulu. Dan di banyak peperangan seperti perang Uhud,
Nabi SAW yang mendatangi mereka. Tayyib. Begitu juga perang Tabuk. Bukan menunggu mereka datang ke Madinah, tapi kemudian Nabi SAW yang berangkat ke Tabuk untuk kemudian berperang dengan mereka. Maka begitu juga peperangan Dzatur Riqa ini, Nabi SAW menyiapkan ada 400 pasukan, dan sebagian menyebutkannya 700 pasukan, sebagian menyebutnya 400 sampai 700 pasukan yang bersama dengan Nabi SAW. Dan disebut dengan peperangan Dzatur Riqa karena keadaan panas, tandus, dan juga bebatuan yang dialami oleh para sahabat kemudian membuat kaki mereka kemudian luka-luka. Maka kemudian sebagian para sahabat, terutama yang tidak memiliki dan bahkan mereka bergantian menunggangi unta, maka mereka kemudian membalutkan kain di kaki mereka karena panasnya perjalanan tersebut. Maka disebut dengan Dzatur Riqa. Tayyib. Maka ada peperangan Dzatur Riqa inilah kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat salatul khauf. Maka salatul khauf ini adalah salat wajib yang dilaksanakan dalam keadaan khauf, dalam keadaan takut. Apakah itu karena kita sedang perang melawan orang-orang kafir, atau kita perang melawan orang-orang yang keluar dari pemerintah yang disebut dengan bughat, atau kemudian kita perang kemudian untuk memerangi orang-orang yang mengganggu atau yang kita sebut dengan begal dan lain sebagainya. Dan tentu peperangan ini adalah peperangan bersama pemerintah, karena tidak ada di dalam Islam perang atau jihad kecuali bersama pemerintah. Pemerintah kemudian yang menyampaikan komando bahwasanya kita perang. Tidak boleh masing-masing kelompok kemudian mengatakan ayo kita perang dan lain sebagainya. Tidak, karena memang perang ini adalah kemaslahatan besar dan juga kerusakan besar yang harus dipertimbangkan oleh orang besar, yaitu pemerintah yang bertanggung jawab terkait kemudian persiapan kita dan orang-orang yang ditinggalkan, dan kemudian juga kemungkinan untuk kalah dan menang, itu semua itu dilihat dan dikaji oleh orang-orang yang memang memiliki wilayah, memiliki kekuasaan, dan dalam hal ini adalah pemerintah. Tayyib. Maka ketika dalam keadaan takut tersebut, kita boleh untuk melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan kita. Pada dasarnya salatul khauf ini adalah salat wajib yang dilakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tayyib. Maka kalau saja kita pada saat itu boleh berjamaah, maka kita di sini diperintahkan untuk berjamaah. Kalau memungkinkan untuk berjamaah. Ya, kalau tidak memungkinkan untuk berjamaah, ya kita sholat sendiri-sendiri. Dan sholat sendiri-sendiri juga itu juga disebut dengan sholatul khauf. Jadi sholat wajib yang dilakukan dalam keadaan takut itu disebut dengan sholatul khauf. Baik itu dilakukan dengan sendiri-sendiri atau berjamaah. Tayyib. Dan tentunya kalau itu adalah sholat zuhur dan asar, dan bisa dilaksanakan di waktu asar misalnya, atau bisa dilaksanakan di waktu zuhur, maka kemudian dijamak. Begitu juga antara maghrib dan isya, kalau bisa dijamak maka dijamak tentunya. Tayyib. Tapi kalau tidak bisa, perang terus berlangsung, maka kemudian kita di sini mau tidak mau harus sholat di waktunya. Kecuali kata para ulama, kalau saja keadaan yang memang tidak memungkinkan, keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk berhenti, yang kita dituntut untuk selalu mawas diri dan juga memegang senjata dan lain sebagainya, tayyib, maka di sini yang kita utamakan adalah nyawa kita. Walaupun nanti kita sholatnya keluar dari waktunya. Karena Nabi SAW pada perang Ahzab pernah mengakhirkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu maghrib. Tayyib, ya karena memang keadaan yang tidak memungkinkan. Kalau masih memungkinkan, kita misalnya untuk sholat sambil berada di atas tank, sambil berada di pesawat, sambil berada di
tunggangan, sambil kemudian kita kontak-kontak dan lain sebagainya, sambil berdiri, mungkin sambil berjalan, maka tidak masalah. Tapi kalau seandainya betul-betul perangnya berkecamuk dan juga sangat mengkhawatirkan nyawa kita, maka kita kemudian di sini boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Tayyib. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait salatul khauf ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 102. Dan juga kemudian dijelaskan oleh para sahabat bagaimana praktek salat khauf itu sendiri. Surat An-Nisa ayat 102 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak." Tayyib, dijelaskan oleh hadis Sahal ibnu Abi Haythamah al-Ansari, hadis di dalam Sahih Muslim, bahwasanya praktek dari ayat ini adalah dengan membuat pasukan menjadi dua. Membuat pasukan menjadi dua. Maka pasukan yang pertama itu sholat bersama imam, dan pasukan yang kedua berjaga. Tayyib. Jadi pasukan dibagi menjadi dua. Pasukan yang pertama, A, batalion pertama itu sholat bersama imam. Batalion B itu berjaga-jaga menjaga orang-orang yang sedang sholat. Tayyib. Kalau itu sholatnya 2 rakaat, maka imam sholat bersama batalion A 1 rakaat dan bersama dengan batalion B 1 rakaat. Kalau sholatnya 4 rakaat, maka imam sholat bersama batalion A 2 rakaat dan dengan pasukan B 2 rakaat. Kalau itu sholatnya 3 rakaat, maka imam sholat bersama pasukan A 2 rakaat dan sholat bersama pasukan B 1 rakaat. Tayyib, seperti itu pembagiannya. Tayyib. Nah, di sini caranya agak berbeda. Tayyib, saya teorikan terlebih dahulu, mungkin setelah ini mau kita praktekkan, monggo. Tayyib. Jadi ketika imam sholatnya tadi, di sini dia harus menghadap kiblat kalau memungkinkan. Tayyib. Maka kelompok yang pertama sholat bersama imam. Kita anggaplah ini misalnya sholat subuh 2 rakaat. Maka kelompok yang kedua tadi terpencar berjaga-jaga. Tayyib. Maka imam setelah dia membaca Al-Fatihah dan tentu diperpendek, diperingkas bacaannya, kemudian membaca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud, tayyib, kemudian berdiri. Nah, makmum pasukan A ini dia berpisah dari imam, berpisah niatnya, berpisah dengan niat menyelesaikan sholat sendiri. Tayyib. Maka kemudian imam kan ini membaca terus. Tayyib. Maka mereka makmum pasukan yang pertama ini, mereka setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan mereka kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud, kemudian salam, dan imam masih berdiri. Taib. Berarti kalau sudah salam, mereka sudah selesai sholatnya, 2 rakaatnya sudah selesai. Maka gantian kemudian dengan kelompok B. Gantian, sekarang kelompok A yang jaga dan kelompok B kemudian yang masuk berimam dengan imam yang masih berdiri tadi. Taib. Maka kemudian setelah dirasa semua bergabung, kemudian imam ruku, ini ngikut jamaah yang di belakang, kelompok B tadi ngikut seperti biasa. Ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud. Tayyib. Nah, di tasyahud ini imam setelah dia membaca bacaan tasyahud tadi, nah dia juga nunggu, belum salam. Nah, pasukan B tadi kan baru dapat 1 rakaat, maka dia bangkit untuk sholat 1 rakaat lagi.
membaca surat, membaca Al-Fatihah, surat, ruku, ya, i'tidal, sujud, kemudian sujud lagi, kemudian tasyahud. Berarti di sini dia mendapatkan tasyahud itu ya memang bersama imam. Imam kan sudah duluan tasyahud. Tayyib. Namun untuk salamnya nanti kelompok yang kedua ini menunggu imam. Kelompok yang kedua ini nanti salamnya menunggu imam. Imam salam baru kemudian mereka salam. Maka imam takbirnya bersama dengan pasukan pertama dan taslimnya, salamnya dengan pasukan yang kedua. Nah, di sini pasukan pertama dapat 1 rakaat dan pasukan yang kedua juga dapat 1 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, ini apabila keadaan memungkinkan. Tapi kalau keadaan tidak memungkinkan yang seperti tadi, kita sholat sesuai dengan kemampuan. Mau sholat dalam keadaan berdiri, bahkan mungkin sampai berlari, memegang senjata, kalau memungkinkan. Ya kalau tidak memungkinkan, kalau bisa dijamak nanti bisa dijamak. Kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa sampai kemudian keluar waktu sholat. Tayyib. Ini ada kita mempraktekkan atau cukup dengan teori ini saja Bapak-bapak? Kalau mau dipraktekkan silahkan, tidak masalah. Kita rubah posisi. Tayyib. Kita praktek. Boleh? Tayyib, boleh. Ya, lebih jelas ya. Gimana posisi kita? Kiblat ya. Tayyib. Jadi posisinya Bapak-bapak ya, mungkin kita butuh 2 orang gitu ya. Butuh 2 orang. Jadi saya jadi imam nanti, 1 orang kita anggap kelompok pertama, pasukan pertama, batalion pertama, dan 1 orang lagi kita anggap kelompok yang kedua. Tayyib. Ini kita ini geser, nggak usah. Oh, ini aja. Saya ke depan aja ya. Tayyib. Nah, siapa yang jadi pasukan pertama ini? Saya Tayyib. Ada butuh 2 orang kita. Tayyib. Ya, ini 1 Bapak siapa Pak? Jumairi. Bapak Jumairi. Barakallahu fiik. 1 lagi Pak Komandan. Tayyib. Nah, jadi kita tadi bagi pasukan menjadi 2. Tayyib. Pasukan A, pasukan B. Tayyib. Jadi kalau memungkinkan menghadap kiblat, kita menghadap kiblat. Tayyib. Ya kalau tidak misalnya susah arah kiblat, maka kita perkiraan saja kira-kira arah kiblat mana. Maka kalau ini sholatnya sholat subuh berarti 2 rakaat. Tayyib. Kalau maka imam bersama dengan pasukan pertama 1 rakaat, dengan pasukan B 1 rakaat. Kalau itu sholatnya 4 rakaat, maka pasukan A dapat 2 rakaat, pasukan B juga dapat 2 rakaat. Kalau 3 rakaat, pasukan A 2 rakaat, pasukan B 1 rakaat. Tayyib. Jadi pasukan A sholat bersama imam seperti biasa, dan ada azan dan juga ada iqomahnya kalau memungkinkan. Tayyib. Nah, nanti pasukan B sekarang cari posisi kira-kira di mana arah musuh, artinya berjaga-jaga. Bapak ngadep ke sana misalnya. Pasukan B, pasukan A sholat bersama saya. Pasukan A tadi siapa? Bapak, pasukan A. Berarti Bapak ke arah musuh. Kemana kira-kira arah musuh? Nah, siap di situ. Pegang AK-47. Tayyib. Maka kita sholat 2 rakaat ya seperti biasa. Takbir, kemudian kita ruku. Bapak boleh ikut ya. Ini kita anggap pasukannya banyak ya, pasukannya banyak. Jadi kita seperti biasa, kita ruku, kemudian i'tidal, tayyib, kemudian kita sujud, kemudian duduk antara 2 sujud seperti biasa, kemudian kita sujud lagi, tayyib, kemudian kita naik nih, tayyib. Nah, ketika naik ini, Bapak niat berpisah dari imam. Nah, baca Al-Fatihah dan surat sendiri. Posisi bebas. Dalam keadaan berdiri bebas, nggak ada yang lebih mimpin lagi, satu masing-masing. Posisinya mundur aja apa langsung berubah posisi dada? Enggak, tetap sholat seperti biasa tadi. Ya, saya kan saya berdiri aja di sini, berdiri di sini tadi kan. Nah, Bapak berarti misahkan diri. Terus menghadap bebas. Enggak, sampai selesai sholat. Posisinya tetap sholat. Iya, tetap ngadap. Silakan Bapak. Sudah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat ya. Kemudian ruku, iya, ruku, kemudian i'tidal, kemudian ya seperti biasa menyelesaikan sholat masing-masing.
Seperti itu. Kalau imam tetap diem. Imam saya tetap diam tadi. Kan kita bisa membaca surat. Berarti posisinya pas yang pasukan BD posisinya masih siap jaga. Iya, jaga terus sampai ini selesai. Ketika yang posisi lagi nyelesain sholat gitu ya. Iya, kemudian setelah kelompok A selesai nih kan, Bapak kan salam nih. Saya kan masih berdiri. Nah, kemudian Bapak gantiin dengan kelompok yang pertama. Nah, berarti saya masih sholat ya. Ya, berarti gabung dengan saya. Tayyib. Nah, kemudian baca surat. Kemudian kita ruku, tayyib. Kemudian kita i'tidal seperti biasa. Kemudian sujud. Kemudian duduk antara dua sujud. Kemudian kita sujud. Nah, kemudian di sini tahiyat akhir. Tayyib. Nah, saya di sini baca sendiri. Nah, Bapak nggak tahiyat akhir. Bapak langsung naik. Ya. Al-Fatihah, kemudian surat seperti biasa. Tayyib. Nah, udah selesai semua. Seperti biasa. Nah, sekarang Bapak baca tasahud seperti biasa. Setahud. Kemudian salamnya ini barengan dengan saya. Nah, salam. Udah selesai tasahud Pak ya. Tayyib. Maka diperkirakan saja. Kalau dia sudah selesai tasahud, maka kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Bapak juga salam seperti itu. Nah, ini sebenarnya cara yang paling masyhur. Sudah ya? Cara yang paling masyhur dalam pelaksanakan salat khauf. Tayyib. Dari sana ada lagi cara-cara yang lain, tapi kita cukup dengan satu cara saja yang cara ini memang sesuai antara ayat surat An-Nisa 102 dan juga hadis Sahal ibnu Abi Khathmah Al-Ansari. Nah, tayyib. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait salatul khauf. Jadi salatul khauf ini adalah salat wajib yang dilakukan dalam keadaan khauf. Apabila memungkinkan kita untuk berjamaah, maka kita berjamaah. Kalau tidak memungkinkan, maka kita salatnya sendiri-sendiri. Kalau memungkinkan kita sholat menghadap kiblat. Tidak memungkinkan kita sholat menghadap mana saja. Tayyib. Terus juga kalau memungkinkan kita seperti biasa, ya kita sujudnya seperti biasa. Kalau tidak, kita sesuai dengan kemampuan kita. Tayyib. Nah, kalau memungkinkan tadi untuk dijamak, maka dijamak. Tayyib. Cuma karena kalau kita bukan musafir, maka tidak boleh dikosor. Tapi kalau kita musafir, maka kita kosor. 4 rakaat itu bisa menjadi 2. Kalau kita musafir. Kalau perangnya kita di luar misalnya, safar, gerilya, maka kita boleh jamak dan kosor. Tapi kalau seandainya kita bukan musafir, maka kita boleh menjamak saja. Kalau kita bukan musafir, maka boleh kita menjamak saja. Tayyib. Karena jamak ini sebabnya dia lebih luas daripada kosor. Kalau kosor sebabnya harus dalam keadaan safar. Tapi kalau jamak, seandainya misalnya dalam keadaan sulit ini, kita kalau seandainya sholat juga nanti di waktu asar misalnya, ada orang yang mau operasi, ada orang yang sedang mengalami sakit yang dia tidak boleh banyak gerak, maka di sini dia boleh untuk menjamak sholatnya. Tayyib. Baik. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait perang Dzatur Riqa tadi ya. Dan sedikit juga tambahan, pada peperangan ini juga terjadi beberapa kejadian di dalam sejarah Islam, di mana ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berteduh di sebuah tempat yang di situ banyak pepohonan. Kemudian secara diam-diam ada seorang kafir yang mendekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian hendak membunuh Nabi dan kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, ma yamna'uka?" Wahai Muhammad, siapa yang akan menghalangimu untuk saya bunuh? Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah. Kemudian pedangnya jatuh dan dia diambil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
dan kemudian dikembalikan ucapan itu kepada dia tadi yang ingin membunuh Nabi, siapa sekarang yang akan menghalangimu untuk aku bunuh? Maka kemudian kata orang tersebut, sesungguhnya engkau adalah orang yang pemaaf dan orang yang baik kepada saudaranya. Maka dia minta dimaafkan dan kemudian dia berjanji untuk tidak lagi memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selama dia hidup, dan kemudian dia dibebaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib, dan juga pada peperangan ini juga terjadi sebuah cerita antara Ammar bin Yasir dan juga Ubadah ibnu Bishr. Mereka berdua yang sedang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjaga pada malam hari. Taib, dan Ammar ibnu Yasir sedang tertidur, sedangkan Ubadah dia sambil berjaga, kemudian sambil sholat. Dan kemudian ketika dia sedang sholat, tiba-tiba ada anak panah yang terkena badannya, dan dia tidak berhenti dari sholatnya, terus sholat dan tidak memutuskan sholatnya, sampai kemudian datang lagi anak panah yang kedua. Tayyib, sampai kemudian dia menyelesaikan sholatnya, baru kemudian Ammar bin Yasir terbangun dan kemudian mengatakan, mengapa engkau tidak membangunkan aku? Kata Ubadah ibnu Bishr, karena saya tidak mau memutuskan sholatnya, tidak mau memutuskan sholat dan bacaan Al-Qur'annya. Dan dikatakan pada saat itu dia sedang membaca surat Al-Kahfi. Nah, ini menunjukkan bagaimana para sahabat ketika mereka sholat dan membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, yang kemudian membuat mereka tidak peduli dengan terlukanya mereka dan panah yang sudah menembus, sudah mengenai badannya. Dan ini menunjukkan bagaimana kehusyuan para sahabat di dalam ibadah. Tayyib. Nah, ini kejadian terkait peperangan Dzatur Riqa yang di dalamnya terdapat perintah salatul khauf. Dan juga para ulama juga menyebutkan disyariatkannya salatul khauf ini menunjukkan bagaimana pentingnya salat jamaah. Ketika dalam keadaan takut saja, Nabi dan para sahabat masih diperintahkan untuk melakukan salat jamaah ketika mereka mampu. Maka ini menunjukkan salat jamaah dalam keadaan sehat, tayyib, yang kita tidak musafir, kita mukim. Maka ini menunjukkan salat jamaah bagi orang yang mukim, bagi orang yang sehat, bagi orang yang tidak ada halangan, hukumnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi hukumnya fardu ain. Karena kalau saja hukumnya adalah fardu kifayah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sampai ingin membakar rumah orang-orang yang tidak mau salat jamaah, karena sudah ada yang menanggung fardu kifayah tersebut. Sama seperti seandainya ada seseorang yang meninggal dan sudah diurus oleh sebagian kaum muslimin, maka sudah lepas tanggungannya, sudah ditanggung oleh sebagian kaum muslimin tersebut. Dan Rasul tidak wallahu alam, saya tidak mendapatkan hadis Rasul mau membakar rumah orang-orang yang tidak mau mengurus jenazah tersebut, misalnya orang-orang yang tidak mau untuk pergi salat jenazah, karena memang hukumnya adalah fardu kifayah. Tayyib. Tapi karena hukumnya salat jamaah itu adalah fardu ain bagi orang yang mampu, tayyib, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan uzur kepada mereka. Bahkan ada seorang sahabat yang buta yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta uzur, buta, meminta uzur agar dia tidak hadir dalam salat jamaah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, atasma'un nida, apakah engkau masih mendengar suara azan? Tayyib. Maka dia tetap diperintahkan oleh Nabi SAW untuk hadir selama dia mampu. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menguatkan pendapat para ulama, dan ini adalah pendapat yang kuat, bahwasanya salat jamaah itu hukumnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain, berdosa bagi orang yang tidak ada uzur, berdosa bagi orang yang tidak ada uzur, yang tidak hadir sholat jamaah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah pembahasan salatul Id. Salat Id ini adalah salat yang disebutkan oleh para ulama hukumnya adalah fardu kifayah, dan dia dilaksanakan dengan berjamaah, dan jamaah minimal
terdiri dari 3 orang. 1 orang yang imam dan kemudian juga khutbah, dan kemudian 2 orang yang mendengar. Begitu juga jumlah minimal dalam salat Jumat. Memang ada pendapat di antara para ulama, ada perbedaan pendapat terkait jumlah bilangan jamaah yang kemudian membuat salat Jumat menjadi sah. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya minimal dalam salat jamaah yang disebut juga di situ juga salat Jumat, artinya memang salat Jumat ini dilakukan dengan berjamaah, minimal terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah imam dan yang kedua makmum. Taib. Begitu juga salat Idul Fitri dan Idul Adha, minimal 3 orang. Jadi kalau tidak sampai 3 orang, maka kita tidak diperintahkan untuk salat Id. Kalau tidak sampai 3 orang di suatu komunitas tersebut, maka kita tidak diperintahkan untuk melaksanakan salat Id. Begitu juga kalau saja seandainya kita ketinggalan. Taib, tadi kita tertidur misalnya dan salat Id sudah selesai, maka kita tidak diperintahkan untuk mengqadha. Tidak diperintahkan kita untuk mengqadha salat Id. Tayyib. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri di rumah. Tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri di rumah. Tayyib. Baik. Salatul Id adalah salat yang hukumnya fardu kifayah yang dilaksanakan pada hari Id dan dilakukan di waktu duha. Di waktu duha itu mulai dari sekitar 20 menit setelah terbit matahari sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, itulah waktu pelaksanaan salat duha. Tayyib. Namun ada kesunahan di dalam salat Idul Fitri di mana disunnahkan untuk mengakhiri. Artinya disunnahkan untuk mengulur waktu pelaksanaan salat Idul Fitri. Hikmahnya adalah agar orang yang belum membayar zakat fitrah bisa membayar zakat fitrah. Berbeda dengan salat Idul Adha. Dalam salat Idul Adha disunnahkan untuk menyegerakan. Tayyib. Dan juga sunnahnya tidak makan sebelum salat, agar nanti dia bisa makan daging yang disembelih setelah salat. Nah, itu kesunahannya. Tayyib. Dan dua-duanya sama dilakukan di waktu duha. Tayyib. Baik, salat Id. Salat Id disebutkan oleh para ulama dilakukan 2 rakaat. Dan ada tambahan takbir di setiap rakaat. Di rakaat yang pertama ada 7 tambahan takbir setelah takbiratul ihram. Dan di rakaat yang kedua ada tambahan 5 takbir setelah takbir intiqal, setelah takbir bangkit dari sujud. Jadi pada rakaat pertama ada berapa tambahan takbir? Ada 7. Di rakaat yang kedua ada berapa tambahan takbir? 5. Tayyib. Maka setelah kita takbiratul ihram, tayyib, maka di situ ada 7 tambahan takbir. Dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW terkait zikir antara takbir-takbir tersebut. Jadi kita ketika takbir tambahan setelah takbiratul ihram tersebut, ya kita diam saja. Adapun zikir di antara takbir-takbir tersebut itu datang dari para sahabat. Datang dari para sahabat, maka sebagian para sahabat menyebutkan seperti Ibnu Mas'ud menyebutkan zikir seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Nah, ini zikir yang dibacakan antara takbir-takbir tersebut. Dan kalau seandainya kita memilih diam, maka ini kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebagian para sahabat memahami yang kadang sesuatu yang memang tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung.
dipahami oleh para sahabat. Nah, ketika itu adalah pemahaman sahabat dan tidak mungkin para sahabat melakukan sesuatu tanpa tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun itu memang disunnahkan, tetapi tidak atau bukan sesuatu sunnah yang kuat. Taib. Jadi bagi yang mau membaca silakan, bagi yang mau diam juga tidak masalah. Taib. Dan setelah surat Al-Fatihah, maka ada kesunahan di situ surat-surat yang dibaca. Taib, datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim dan juga Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Di rakaat pertama surat Al-A'la dan di rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Dan juga dalam riwayat lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di rakaat pertama surat Qaf dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Jadi memang karena ada beberapa id yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jadi ada beberapa riwayat dari beliau terkait surat yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua salat Id. Tayyib. Dan pada rakaat yang kedua ada tambahan 5 takbir. Tambahan ini setelah takbir intiqal. Jadi takbir intiqal, kita bangun dari sujud itu tidak dihitung. Dihitungnya setelah kita berdiri tegak. Nah, baru kemudian Allahu Akbar sampai 5 kali. Tayyib. Dan disunnahkan setelah salat Id tersebut untuk berkhutbah. Tayyib. Datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 1 khutbah dan juga datang dari beliau 2 khutbah. Tetapi hadis yang menjelaskan 2 khutbah tersebut hadisnya tidak sahih. Maka hadis yang sahih terkait khutbah setelah salat Id itu adalah 1 khutbah dan dimulai dengan hamdalah atau juga dimulai dengan takbir tidak masalah. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar tidak masalah, atau dimulai dengan seperti khutbah biasa, innal hamdalillahi, dan ini tidak masalah. Tayyib. Dan terkait kesunahan di dalam salat Id, yang pertama adalah pelaksanaan salat Id ini dilakukan di tempat yang kira-kira akan dilihat oleh orang-orang. Karena memang salah satu syiarnya adalah untuk menampakkan kebesaran Islam, menampakkan kemudian kekuatan kaum muslimin. Tayyib. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada perempuan-perempuan pun untuk keluar, walaupun dia haid, boleh dia keluar, tapi dia tidak di tempat orang sholat, untuk menyaksikan bagaimana kebesaran kaum muslimin. Tayyib. Dan juga hal-hal yang disunnahkan adalah menyegerakan pada pelaksanaan salat Idul Adha dan diulur-ulur, jadi agak diulur-ulur pada pelaksanaan salat Idul Fitri, dan makan sebelum salat Idul Fitri serta tidak makan sebelum salat Idul Adha. Nah, ini adalah kesunnahan. Kemudian sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, Tayyib, dan juga riwayat Bukhari. Kemudian termasuk yang disunahkan adalah at-takbir. Pada salat Idul Fitri, disunahkan takbir tersebut mulai kita dari menyelesaikan puasa Ramadan. Jadi di malamnya kita sudah disunahkan untuk bertakbir. Tayyib. Dan juga ketika kita akan berangkat untuk salat Id. Ketika kita akan berangkat dari rumah, itu kita sudah bertakbir sampai kemudian pelaksanaan salat Id. Kalau sudah selesai pelaksanaan salat Id, maka tidak ada lagi kesunahan untuk bertakbir. Ini pada salat Idul Fitri. Adapun untuk Idul Adha, Tayyib, maka di situ ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad pada Idul Adha. Bahkan kita sudah disunnahkan takbir mulai dari 1 Dzulhijjah, untuk memperbanyak takbir mulai dari 1 Dzulhijjah. Tayyib. Adapun pada tanggal 10, 11, 12 dan juga 13 ini disebut dengan takbir muqayyad. Kita bertakbir setelah pelaksanaan sholat 5 waktu.
Tayyib. Adapun takbir mutlak ini kita bertakbir di mana saja dan kapan saja, tidak terikat dengan salat 5 waktu, itu takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad ini kita takbir yang kita laksanakan setelah salat 5 waktu pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Maka pada tanggal 13 Zulhijjah ketika matahari sudah terbenam, maka kita sudah tidak disunnahkan lagi untuk bertakbir. Jadi takbir pada Idul Adha itu lebih panjang waktunya daripada Idul Fitri. Naam. Taib, kemudian juga disunnahkan pada Idul Fitri dan Idul Adha ini kita untuk bersih-bersih, kemudian juga memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, dan juga menghiasi diri bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Tayyib, perempuan tidak boleh dia berhias ketika keluar, tidak boleh dia berwangi-wangian ketika dia keluar. Yang disunnahkan ini hanya bagi laki-laki. Tayyib. Adapun perempuan tadi disunnahkan untuk mandi, tayyib, dan tidak disunnahkan untuk berhias seperti laki-laki. Tayyib. Dan juga termasuk yang disunnahkan adalah mukhalafatut thariq, yaitu kita menyelisihi jalan kita berangkat. Nah, ini juga termasuk yang disunnahkan. Sebagian para ulama mengatakan hikmahnya adalah agar syiar Islam lebih luas tersebar. Kita berangkat dari jalan ini dilihat oleh orang-orang kafir misalnya, kita pulangnya lewat jalan yang lain agar juga dilihat oleh orang-orang kafir. Dan sebagian lagi menyebutkan hikmahnya agar kemudian di akhirat nanti tempat yang kita injak tersebut berbeda, sehingga kemudian menjadi banyak yang bersaksi akan langkah-langkah kita ke tempat sholat tersebut. Dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini disunnahkan dilaksanakan di tempat yang terbuka atau kita sebut dengan tanah lapang. Inilah yang disebut dengan musolla. Ini yang disebut dengan musolla. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Karena Nabi SAW yakhruju fil fitri wal adha ila al-musalla. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW salat Id dan salat Idul Fitri dan Idul Adha itu di musalla. Maksud musalla di sini adalah tempat salat. Jadi bukan masjid. Nah, ini sunnahnya. Kecuali kata para ulama, ketika misal ada sesuatu yang membuat kita terganggu ketika kita salat di lapangan, seperti hujan misalnya, atau ada badai, baru kemudian kita salatnya di masjid. Tapi kalau tidak ada hujan, tidak ada badai dan yang mengganggu lainnya, disunnahkan kita untuk sholat di musola. Dan yang disebut dengan musola di sini maksudnya adalah tanah lapang. Kalau Bapak Ibu pernah melaksanakan umroh, kemudian berada di sekitar Masjid Nabawi, itu ada yang disebut dengan musola atau musola Ghamamah atau Masjid Ghamamah. Atau juga di sampingnya juga ada musola Abu Bakar atau masjidnya Abu Bakar. Tayyib. Nah, itu dulunya sebelum dibuat bangunan seperti itu, dulunya memang adalah tanah lapang. Tayyib. Dan disitulah tempat Nabi SAW sholat dulu. Sholat istisqa, sholat idnya dulu di situ. Termasuk juga khalifah setelah Rasul, sholatnya di situ. Jadi enggak di Masjid Nabawi. Jadi tidak di Masjid Nabawi. Walaupun keutamaan salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibandingkan dengan salat di masjid yang lain. Iya, walaupun demikian, tetapi sunnah Nabi SAW dalam hal ini lebih afdol daripada salat di Masjid Nabawi. Nabi SAW sendiri yang salat di luar Masjid Nabawi. Dan salah satu hikmahnya tadi adalah untuk menampakkan kebesaran dan kekuatan kaum muslimin. Tayyib. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin terkait salat Id ini semuanya mafhum ya. Semuanya mafhum dan tentu kita semua sudah terbiasa dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Kemudian selanjutnya adalah salat al-istisqa. Tayyib. Dan kemudian terkait takbir tadi, takbir salat Id tadi. Tayyib. Pertama, ada yang perlu kita sampaikan terkait takbir. Memang tidak ada lafaz secara khusus dari Nabi SAW terkait takbir.
Tayyib, tidak ada lafaz secara khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait lafaz takbir. Adapun lafaz-lafaz tersebut diriwayatkan dari para sahabat. Seperti misalnya riwayat Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Dan takbir yang biasa kita ucapkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha ini adalah riwayat Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar. Ada yang riwayatnya 2 kali dan ada yang riwayatnya 3 kali. Ada yang riwayatnya 2 kali, ada yang riwayatnya 3 kali. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan juga di situ ada takbirnya Ibnu Abbas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar. Tayyib. Jadi memang ada riwayat-riwayat dari para sahabat, karena memang wallahu alam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hanya untuk bertakbir saja. Tayyib. Adapun lafaznya itu diserahkan kepada para sahabat. Naam. Baik, ini terkait takbir tadi dalam Idul Fitri dan Idul Adha, dan tidak diperintahkan untuk bersama-sama satu suara. Dan ini termasuk kebid'ahan. Tayyib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan demikian, dan juga tidak ada contoh dari para sahabat. Sahabat tadi yang mencontohkan lafaz-lafaz takbir, tapi tidak ada contoh dari mereka bersama-sama dalam mengucapkan takbir. Tayyib. Maka kalau sengaja bersama-sama, ini hukumnya bid'ah. Tapi kalau seandainya tidak sengaja, tahu-taunya suara begitu serempak, ya serempak saja begitu, tidak dibuat-buat, tidak disengaja, maka tidak masalah. Tayyib. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat istisqa. Tadi sudah kita muqaddimahkan, salat istisqa artinya adalah salat meminta hujan. Dan meminta hujan kepada Allah tidak harus dengan salat istisqa. Tidak harus dengan salat istisqa, tapi boleh dengan kita berdoa ketika kita sujud, atau pernah juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta hujan ketika sedang berkhutbah. Tayyib. Dan salah satu cara kita meminta hujan adalah dengan salat al-istisqa. Salat al-istisqa ini dia sama pelaksanaannya dengan salat Id. Dia sama pelaksanaannya dengan salat Id. Tayyib. Artinya dari sisi 7 takbir dan juga tadi 5 takbir. Tayyib. Jadi ada tambahan 7 takbir seperti salat Id tadi, dan juga ada tambahan 5 takbir pada rakaat yang kedua. Cuma bedanya adalah kalau salat Id itu kita menampakkan kebahagiaan kita, menampakkan persaudaraan kita sesama muslim, kita bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam salat istisqa ini justru kita menampakkan rasa bersalah kita menampakkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan khudu', dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dari dosa-dosa kita. Tayyib. Maka bedanya, kalau kita dalam salat Id kita disunnahkan untuk berpakai pakaian yang bagus, justru dalam salat istisqa kita disunnahkan untuk berpakaian pakaian yang menunjukkan kefakiran kita, menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Jadi pakaian-pakaian yang biasa-biasa saja. Jadi bukan pakaian-pakaian yang bagus ketika kita salat Id. Tayyib. Dan kemudian setelah pelaksanaan salat istisqa, maka kemudian khatib berkhutbah 1 kali khutbah sebagaimana salat Id, dan kemudian dia berdoa ketika berkhutbah tersebut. Tayyib. Dalam khutbahnya dia telah menyampaikan bahwasannya sesungguhnya apa yang kita rasakan saat ini adalah akibat dari dosa-dosa kita. Maka segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan mereka kepada dosa-dosa yang sedang kita lakukan yang membuat
hujan-hujan tersebut tidak turun ke bumi. Tayyib. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilus samaa'a 'alaikum midrara." Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yursilus samaa'a. Allah akan mengirimkan dari langit, as-sama, dari langit, midrara, hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwali wa banina. Dan Allah akan menolong kalian dengan harta-harta, wabanina, dan juga dengan anak-anak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, bisa jadi langit tidak menurunkan hujan, bisa jadi kita ditimpa kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita belum diberikan anak bahkan akibat dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan caranya adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Istighfar kita kepada Allah, dan kata para ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, istighfar yang maknanya adalah kita mohon ampun kepada Allah. Dan tidak ada yang mohon ampun kepada Allah kecuali pasti akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, mohon ampun ini bukan seperti kayak kita maaf ya, tapi kemudian ngelakuin lagi. Tidak. Mohon ampun yang kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mohon ampun yang disertai dengan taubat. Jadi kita bukan hanya beristighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berbeda dengan zikir. Tayyib. Kalau zikir ini tayyib, walaupun kita misalnya dalam zikir ini kita kadang kita kemana hati kita, kadang kita baca subhanallah, subhanallah, tapi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa bukan hanya sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tapi harus disertai dengan kekhusyuan, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengijabah doa dari hati yang lalai. Apa yang diucap tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama. Jadi tidak bisa kita berdoa kepada Allah itu seperti kayak formalitas saja. Ayo doa dipimpin oleh Ustadz Fulan misalnya, atau habis sholat, seperti ritual yang kita sendiri kadang angkat tangan, ya amin. Apalagi misalnya ada acara-acara yang di situ sudah ditunggu oleh hidangan misalnya, kadang sudah tidak fokus lagi kadang ketika berdoa. Maka doa-doa yang seperti ini tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zikir. Tayyib. Karena doa bukan hanya sekadar zikir saja, tapi ada harapan, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan manusia saja, tentu permisahan ini bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan manusia dengan manusia saja. Kalau ada orang yang minta tapi dia tidak serius, tayyib, minta tapi tidak serius, apalagi kemudian minta dengan tidak sopan dan lain sebagainya, apakah kemudian akan diberikan oleh orang kaya tersebut? Kita sama manusia saja, dan apakah itu termasuk bagian dari adab? Taib, apalagi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam berdoa. Tidak boleh seseorang mengatakan saya berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tergesa-gesa, dan itu juga membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Doa untuk memutuskan tali rahim, doa untuk kezaliman kepada orang lain, itu juga termasuk doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bahkan lebih dari itu, doa kita yang walaupun kita sudah khusyuk, walaupun kita sudah betul-betul butuh dengan Allah, disertai dengan tawasul dengan Asmaul Husna, sudah mengangkat tangan,
dan kemudian posisi kita sudah betul-betul sebagaimana hadis seseorang yang kepalanya berdebu dalam keadaan safar. Ini semuanya adalah penyebab diijabahnya doa seseorang. Safar itu termasuk penyebab diijabahnya doa seseorang. Tapi karena makanannya haram, minumannya haram, dan diberikan dari makanan yang haram, dia tidak sengaja makan haram, tapi dia diberikan oleh suaminya makanan yang haram, diberikan oleh ayahnya makanan yang haram. Kata Rasul, anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, istighfar yang akan kemudian menghapuskan dosa-dosa kita adalah istighfar yang disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun orang yang kadang mengucapkan istighfar, astaghfirullah, tapi kemudian dosanya jalan terus. Saya astaghfirullah ngerokok ini, tapi juga masih lanjut juga ngerokoknya, tapi dia mengucapkan istighfar. Nah, ini namanya apa? Ini mengejek, namanya tidak serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah tidak mensyaratkan kita di dalam taubat. Tidak ada syarat di dalam taubat itu tidak mengulangi dosa. Tidak ada. Para ulama menyebutkan syarat taubat ada 5. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ada 5 syarat taubat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Taubatnya bukan terpaksa atau bukan karena atasan, tapi karena Allah. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatannya tersebut di dalam hatinya, memang betul-betul menyesal. Yang ketiga, dia meninggalkan perbuatannya tersebut, jadi harus ditinggalin. Bukan dengan ucapan, bukan dengan hati saja, memang harus ditinggalin perbuatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berazam untuk meninggalkannya dan berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Berazam itu apa? Berazam itu benar-benar bertekad di dalam hatinya tidak mengulangi taubat tersebut. Kalaupun jatuh kepada dosa yang sama, ya dia diperintahkan bertobat lagi, tinggal memperbaharui taubatnya dan tidak masalah. Kita berdosa, kemudian kita bertaubat, kemudian kita berdosa lagi, dan dosa yang sama tidak masalah, ya bertobat lagi. Tayyib. Tetapi di dalam hati kita harus ada azam bertekad tidak mengulangi perbuatan kita tersebut. Dan bukan mesti kita misalnya saya sudah taubat berkali-kali, ya sudah nggak enak ini untuk taubat. Ini justru ini adalah talbisu syaitan. Ada orang yang aduh saya nggak enak udah taubat, malu kepada Allah, sudah nggak mau lagi taubat, terus gimana? Ya udah saya mati bawa dosa saja, nggak boleh. Tayyib. Dan kemudian syarat yang kelima adalah taubat di waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat yang pertama sebelum nyawa kita di tenggorokan, dan yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari barat. Sebelum itu maka taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, istighfar yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah istighfar yang memang disertai dengan taubat. Ya, kita ini kadang ketika sholat kita berdoa dalam doa iftitah yang masyhur, riwayat Sahih Muslim. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan dosa-dosaku. Jadi kita minta dijauhkan oleh Allah dari dosa-dosa nih, sebagaimana jauhnya antara barat dan timur. Tayyib, apakah kemudian kita setelah sholat ini tega kemudian kita melakukan dosa kita yang kita tadi sudah minta kepada Allah dijauhkan dari dosa? Ini kan nggak serius kita di dalam meminta kepada Allah. Kita tadi doa di iftitah, kita doa minta dijauhkan dari dosa. Masa kita setelah sholat langsung kemudian melakukan dosa? Tayyib, yang sebelumnya kita minta dijauhkan dari dosa tersebut. Belum lagi kemudian ketika kita duduk antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tayyib, maka dari itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i
wal munkar. Naam. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Naam. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, ketika kita akan melaksanakan salat istisqa, maka kita harus banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali atas dosa yang kita lakukan sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Sesungguhnya musibah yang kalian tersebut, musibah yang menimpa kalian tersebut tidaklah kecuali karena perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Yang dibalas oleh Allah itu di dunia dengan musibah dan lain sebagainya itu hanya sedikit saja dari dosa-dosa kalian. Maka musibah, apapun musibah tersebut, harus disambut dengan taubat. Bukan kemudian dengan marah, ngamuk, apalagi kemudian demo-demo. Nah, kita kan kadang ketika misalnya ada musibah kita di Indonesia, musibahnya misalnya barang-barang pada naik misalnya, maka ini adalah musibah. Dan seharusnya bukan kita balas dengan pedang, bukan balas dengan demo, bukan balas dengan marah, apalagi kemudian membuat kerusakan. Tapi kita balas dengan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salah saya sampai Allah Subhanahu wa taala membuat kita susah untuk mencari makan dan lain sebagainya. Tapi barangkali dosa-dosa kita yang kita lakukan, salat kita barangkali. Tapi maka sang khatib ketika dia berkhutbah dalam istisqa ini, setelah salat istisqa dia berkhutbah, dia mengingatkan kepada manusia akan dosa-dosa mereka. Barangkali dosa-dosa kitalah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujan dari langit. Hadis dari Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah dan lainnya, beliau bersabda, la yamna'u qaumun zakata lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama laulal bahaimu lam yumtaru. Kata Nabi SAW, tidaklah suatu kaum tersebut mereka menahan zakat mereka. Tidak ada suatu kaum yang menahan zakat untuk dikeluarkan. Dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nisabnya sudah sampai, haulnya juga sudah tiba. Tapi juga ditahan karena kebakilan. Maka kata Nabi SAW, Allah juga akan menahan qatra, tetesan air dari langit. Ditahan juga oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan kita. Kata Nabi, laulal bahaimu, kalau bukan karena hewan-hewan itu, kalau bukan karena ada makhluk-makhluk yang tidak berdosa, maka tidak ada satu tetes air dari langit. Tayyib. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sang khatib ingatkan kepada masyarakat terkait dosa-dosa, dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada orang tua, dosa memutuskan tali silaturahim dengan keluarga, dosa sesama teman, dosa sesama tetangga, dosa kepada bawahan, dosa kepada atasan. Tayyib. Kemudian juga amanah yang belum kemudian dilaksanakan. Kemudian juga zakat yang belum ditunaikan. Harta riba. Tayyib. Dan juga kerjaan-kerjaan riba yang masih diteruskan. Khamar, zina. Ini kita berbicara perkara-perkara yang tayyib, yang perkara-perkara yang memang demikian. Kadang dari dosa-dosa tersebut Allah SWT menahan nikmatnya dari langit. Belum lagi kemudian ditambah dengan dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat jamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak sholat, asli tidak sholat, tidak sholat. Yang para sahabat itu sudah berbeda pendapat terkait hukum meninggalkan sholat. Tapi bahkan sebagian para ulama mengatakan ijma', bahkan para sahabat sudah sampai ijma' bahwasanya hukum sholat hukumnya adalah kufur.
Kalau saja itu seandainya sudah ijma, maka itu menjadi hujjah. Tayyib. Maka dari itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perkara meninggalkan sholat yang kemudian dianggap remeh oleh kaum muslimin, justru ini adalah penyebab besar musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Lebih besar dosanya daripada zina, khamr, riba, membunuh dan lain sebagainya. Tayyib, tapi begitu mudahnya kaum muslimin meninggalkan sholat. Tidak sholat. Kita lihat saja kadang. Ini ada orang mukim. Tayyib. Ya kemudian ya ketika azan tiba, ya tetap saja sesuai dengan aktivitas sebelumnya. Kita berangkat ke masjid, kita pulang dan tidak tergerak hatinya untuk melakukan sholat. Begitu juga di perjalanan. Kita duduk di kereta misalnya, awalnya mungkin kita husnuzon, barangkali dia menjamak sholatnya. Tapi ketika dari zuhur kemudian juga asar, ini mau dijamak kemana? Nggak ada alasan mau dimasukkan ke maghrib atau kemudian isya. Tayyib, udah lewat zuhur, udah lewat asar, tidak juga sholat. Ini benar-benar berarti tidak melakukan sholat. Tayyib, maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan kepada kaum muslimin agar bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkan dosa-dosa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala menahan airnya dari langit. Dan ketika di akhir-akhir khutbah dia berdoa. Tayyib, dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aghithna, ya Allah turunkanlah air dari langit. Allahumma asqina ghaithan mughithan, turunkanlah hujan yang lebat. Mari'a. Tayyib, hujan yang baik, hujan yang enak, dan juga hujan yang kemudian membuat subur. Ajilan ghaira ajil, segerakan ya Allah, bukan enggak ditunda-tunda. Nafi'an ghaira dhar, hujan yang memberikan manfaat, bukan yang memberikan mudarat. Dan kita ketika turun hujan tersebut, kita juga para ulama sebagian menyebutkan disunahkan untuk keluar dan kemudian membacakan doa Allahumma sayyiban nafi'a, dan juga doa mutirna bifadlillah, turun hujan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib. Nah kemudian, ini kita menyebutkan terkait sunnah-sunnah dalam salat al-istisqa. Sebagian sudah kita sebutkan tadi, ini murojaah saja. Yang pertama adalah dalam istisqa ini kita diperintahkan untuk memperbanyak doa dan zikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tadi setelah imam berdoa, tayyib, dan dia boleh mengangkatkan tangannya ketika berkhutbah, tayyib, dan satu-satunya khutbah yang diperbolehkan mengangkat tangan itu ketika salat istisqa. Adapun salat Jumat tidak disunnahkan untuk mengangkat tangan. Tapi untuk salat istisqa maka kita disunnahkan untuk mengangkat tangan, berdoa. Dan kemudian yuhawwilu ridaahu, dan kemudian untuk membalikkan rida. Rida itu adalah baju luar kita. Nah, itu juga disunnahkan. Jadi misalnya kalau kita itu biasanya di Arab itu nih ada baju, ini baju bagian dalam. Kemudian ada namanya rida. Rida itu baju yang dipakai di luar. Pernah melihat orang-orang Arab ya. Ya mungkin kita dulu di Indonesia juga, mungkin dulu kiai-kiai juga ada yang model-model seperti itu. Nah itu yang di luar itu namanya rida. Nah rida kita ini setelah kita tadi berdoa, nah kita di ini kita balikkan. Jadi kita makai kebalik. Jadi yang di dalam di luar, kemudian di dalam. Dan setelah berdoa, kita juga nanti berdoa sendiri-sendiri. Tadi kita berdoa bersama imam. Imam berdoa, kita mengaminkan dan mengangkat tangan. Nah, kemudian setelah selesai doa bersama, maka kemudian kita doa masing-masing. Tayyib. Dan juga disunnahkan, kata beliau, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa'i. Tayyib, disunnahkan bagi seluruh kaum muslimin, laki-laki,
ya, bahkan anak laki-laki, perempuan, anak-anak keluar untuk melaksanakan salat istisqa. Yusannul khuruju ilaiha bi khudu'in wa khusyu'in wa tadallul. Dan disunnahkan ketika kita keluar itu kita dalam keadaan khusyuk. Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Rasa ya model-model rasa kayak sedih, taubat lah seperti itu. Beda ketika kita berangkat menuju salat Id. Berangkat menuju salat Id, kita pakai bagus, kita pakai wangi-wangian, kita pakai pakaian yang paling bagus. Tapi kalau untuk istisqa kita pakaian-pakaian yang ya pakaian-pakaian yang lama, dan kita menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah, kita memperbanyak taubat, khusyuk. Jadi wajahnya wajah apa tuh? Bukan wajah susah sih ya. Wajah khusyuk lah. Bukan wajah ceria. Tayyib. Kemudian ketika turun hujan, maka tayyib keluar untuk merasakan hujan tersebut, kemudian mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian dan juga mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih, sebagai pengakuan bahwasanya hujan ini semata-mata datang dari Allah. Kemudian ketika hujan tersebut turun dan kemudian khawatir akan kemudian merusak tanaman dan lain sebagainya, maka kita juga disunnahkan untuk berdoa lagi. Jadi kita berdoa tadi awalnya untuk minta hujan, tayyib, dan ketika hujannya sudah kita kira sudah banyak dan khawatir akan merusak nanti hewan-hewan, tanaman dan lain sebagainya, maka kita disunnahkan lagi untuk berdoa agar Allah menghentikan hujan. Tayyib, dan sebenarnya Allah bisa saja menghentikan hujan dengan seketika. Tetapi subhanallah Bapak Ibu, hikmahnya adalah agar kita selalu berharap, selalu kemudian kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan musibah, tayyib, diberikan rasa sakit, atau mungkin musibah-musibah yang ekstrim, jatuh dari motor, ketabrak mobil dan lain sebagainya. Kadang-kadang hikmahnya itulah kadang cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sahih. Bahkan kadang kita berdoa-doa dan doa kadang kita belum dikabulkan oleh Allah. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita itu lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mungkin seandainya berdoa kemudian langsung dikabulkan oleh Allah, habis itu kita lupa lagi. Berdoa kan, kemudian dikabulkan oleh Allah, udah lupa lagi kita. Tayyib, maka kadang ketika kita belum dikabulkan oleh Allah, semakin merengek kita kepada Allah, maka semakin dicintai oleh Allah. Tayyib, maka kita Bapak Ibu tidak ada perasaan kita kepada Allah kecuali husnuzon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim kecuali di balik dari hikmah tersebut ada kebaikannya. Maka dari itu semua takdir Allah adalah baik, perbuatan Allah adalah baik, ketentuan Allah itu adalah baik. Buruk itu hanya bagi kita saja. Kita ditimpa sakit, buruk bagi kita, tapi bagi Allah itu baik. Ketika dengan sakit itu kita ingat Allah, maka itulah kebaikannya. Ketika kita ditimpa musibah, kita kemudian kembali kepada Allah. Ketika kita ditimpa musibah agar menghilangkan dosa-dosa kita, agar menghilangkan sifat rakus kita. Kita manusia ini kan sifatnya rakus. Tapi ketika kita diberikan sakit, ketika kita diberikan kesusahan, baru kita ya udahlah. Yang penting saya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu terlalu banyak mencari dunia. Tayyib. Bukankah kita dalam salat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita di sini hanya berdoanya hasanah, baik. Ya Allah, berikanlah kami atina fid dunya hasanah. Yang paling tahu tentang baik dan buruknya untuk kita siapa? Allah. Maka kita serahkan kepada Allah. Cuma kadang kita belum yakin, kadang kita nganggap ya Allah saya harus jadi ini ya Allah. Barangkali ketika kita diberikan pangkat tersebut, barangkali kemudian itulah yang kemudian menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka tidak dikasih oleh Allah agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka, karena kita tadi telah berdoa, waqina adzabannar, jauhkanlah kami daripada neraka. Nah kadang kita tidak tahu ternyata ini jalan ke neraka.
maka kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka kalau saja seandainya hujan tersebut turun terus, maka kita boleh berdoa, tayyib, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, pindahkan hujan itu ke tempat yang lain ya Allah. Allahumma 'ala dhirabi wal akam wa butunil audiyati wa manabiti syajar. Pindahkan ya Allah ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah-lembah, ke pepohonan-pepohonan. Tayyib. Nah, itu doa kita, dan itu subhanallah. Ya tadi, Allah bisa saja menghentikan hujan, dan Allah Maha tahu berapa kadar hujan yang harus diturunkan. Sedetail itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Tetapi ketika butuh hujan, Allah perintahkan kita untuk berdoa. Ketika kita minta untuk hujan diberhentikan juga, kita diperintahkan untuk berdoa. Maka kata Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kita berdoa itu, kita bukan hanya sekedar menyampaikan hajat kita, tapi dengan kita berdoa, kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan atau tidak, kita sudah dapat pahala. Ini kita berdoa nih Bapak Ibu, dikabulkan atau tidak, atau dikabulkan atau belum dikabulkan, doa saja kita sudah dapat pahala, karena doa adalah ibadah. Nah, yang terakhir adalah salat kusuf. Kita waktu tinggal sedikit ya. Ya, kusuf. Bapak Ibu, salat kusuf ini adalah kusuf ya, tadi ya, gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Dan tidak ada yang tahu kapan gerhana matahari, gerhana bulan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pastinya. Nah. Tayyib. Dan di zaman Nabi SAW, zaman beliau, zaman Islam, ada perintah salat kusuf hanya sekali terjadi di zaman Rasul. Dan para ulama ada yang menyebutkan terjadi pada tanggal 29 Syawal tahun ke-10 Hijriah. Terjadinya gerhana matahari di zaman Rasul. Tayyib. Dan disebutkan sekitar 3 jam kejadian gerhana matahari tersebut. Dan subhanallah, sinkron dengan apa yang dipaparkan oleh NASA. Guru kita pernah menyampaikan bahwasanya subhanallah, yang terjadi di zaman Nabi SAW pada saat itu telah tercatat dalam catatan NASA. Bahwasanya memang betul di Madinah pernah terjadi gerhana matahari sekitar dalam jam 8 sampai jam 10. Dari hadis Rasul itu tidak disebutkan jamnya. Tidak disebutkan jamnya, cuma disebutkan bahwasanya terjadi di siang hari ketika matahari sudah mulai terik. Tayyib. Maka sangat sinkron sekali dengan apa yang ditemukan oleh NASA terkait kusuf yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terjadi gerhana matahari di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bertepatan dengan kematian Ibrahim, anak dari Maria Al-Qibtiyah. Tayyib. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat ketika terjadi kusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan, untuk tayyib, untuk salat dan juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bersedekah. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam Bukhari, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat, 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Dan tidaklah dia terjadi gerhana tersebut karena ada yang mati atau karena ada yang lahir. Karena Rasul ingin menepis keyakinan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah menganggap terjadinya gerhana itu karena lahirnya orang besar atau karena matinya orang besar. Di Indonesia dulu ada mitos, kalau terjadi gerhana dan bertepatan dengan lahir seseorang, ini bakal jadi orang besar. Ini ada nggak Pak keyakinan itu dulu? Sekarang mungkin sudah tidak ada. Alhamdulillah, ini khurafat dan ini syirik hukumnya. Dan ini mau ditepis oleh Nabi SAW. Bahwasanya tayyib, terjadinya gerhana ini tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Ibrahim. Dan memang Ibrahim anaknya Nabi SAW memang mati, meninggal. Tapi tidak ada kaitannya, kata Rasul. Tayyib.
Fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah. Wa kabbiru, besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallu, dan salatlah kalian. Wa tasaddaqu, dan sedekahlah kalian. Nah, salat ini jadi hukumnya sebagian para ulama menyebutkan fardu kifayah, sebagian para ulama menyebutkannya bahkan ada yang menyebutkannya fardu ain. Tayyib. Maka di sini pelaksanaannya dilaksanakan di waktu gerhana tadi. Jadi ketika sudah masuk waktu, nah mulai masuk waktu sholat gerhana. Dan disunahkan memang untuk memperpanjang bacaan sampai selesai gerhana. Tayyib. Tapi kalau seandainya sholat kita sudah selesai dan gerhana masih ada, kita tidak sholat lagi. Jadi sholatnya hanya sekali. Tayyib. Dan kalau kita misalnya sholat, bacaannya panjang dan gerhana sudah selesai, gerhana sudah, matahari sudah terlihat lagi, tapi sholat kita belum selesai, maka kita tidak memutuskan sholat, tapi kita meringkas sholat dan kemudian salam. Tayyib. Jadi ala aihal, sholat gerhana itu ketika terjadi gerhana. Tayyib. Tayyib. Dan boleh sholat orang sendirian di rumah. Misalnya kita pas malam-malamnya tidak bisa berangkat ke masjid, kita sholat gerhana di rumah sendirian, tidak masalah. Atau kemudian juga ibu-ibu sholat di rumah, maka tidak masalah. Dan tata cara pelaksanaan sholat sholat gerhana berbeda dengan sholat biasanya. Perbedaannya adalah setiap satu rakaat kita 2 kali ruku. Setiap satu rakaat kita 2 kali ruku. Jadi kita baca Al-Fatihah, rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, dan disunatkan panjang bacaannya. Pernah kita gerhana bulan di Mesir dulu, syekh kita membaca surat Al-Baqarah. Saya kira itu udah selesai, Pak. Ini Baqarah nih. Alhamdulillah. Udah ayat terakhir nih, halaman terakhir. Al-Baqarah. Dan saya kebetulan di samping itu tuh, di samping dinding. Saya asli udah nggak kuat lagi. Akhirnya saya nyandar, bersandar di dinding. Memang kalau kita tidak mampu ya untuk sholat sunat ini boleh kita duduk. Dan walaupun kita mampu, diperbolehkan untuk duduk walaupun pahalanya setengah dari sholat berdiri. Saya kira Al-Baqarah, alhamdulillah selesai Al-Baqarah. Setelah itu syekh kita setelah selesai Al-Baqarah masih di rakaat yang pertama, lanjut ke surat Ali Imran. Allahu Akbar. Kaki memang udah gak ada rasa lagi, Pak. Memang syekh kita dulu ya cerita saja, misalnya kita pas bulan Ramadan itu 5 hari itu khatam. Sholat tarawihnya mulai dari jam 9 kurang lebih sampai jam 12. Tayyib, 9 sampai jam 12. Istirahat 1 jam. Jam 1 sampai sekitar 20 menit sebelum subuh. Itu selama bulan suci Ramadan. Dan 10 terakhir syekh kita i'tikaf di masjid. I'tikaf. I'tikaf itu benar-benar i'tikaf. Bukan kita masuknya malam subuh kemudian kita pulang lagi, enggak. Kita keluarnya ketika ada hajat saja. Ada teman saya orang Libya itu asli nggak keluar kecuali untuk sholat Jumat, karena kita nggak sholat Jumat di situ karena ada masjid yang berdekatan. Tayyib, masjid kita juga masjid agak jauh. Selain dari itu tidak pernah keluar karena memang alhamdulillah ada yang ngasih sahur dan ada yang ngasih buka. Itu memang betul-betul i'tikaf, bukan kayak kita setengah-setengah. Tayyib, disunnahkan untuk memperpanjang bacaan kita ketika kita sholat kusuf. Tayyib. Nah, setelah baca surat kemudian kita ruku. Tayyib. Setelah kita ruku kemudian kita i'tidal. I'tidal itu kita baca Al-Fatihah lagi. Kemudian baca surat lagi yang lebih ringan daripada surat sebelumnya. Jadi surat yang kedua masih di rakaat pertama. Itu lebih ringan daripada surat yang pertama. Setelah selesai surat yang kedua, kita ruku, i'tidal, kemudian setelah itu sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud, kemudian bangkit untuk rakaat yang kedua. Tayyib. Nah, di rakaat yang kedua ini sama.
kita melakukan seperti yang kita lakukan di rakaat yang pertama. Jadi Al-Fatihahnya tadi, tayyib, kemudian surat lebih ringan daripada yang sebelumnya. Kemudian ruku, kemudian bangun, baca Al-Fatihah lagi. Jadi jangan bablas sujud. Baca Al-Fatihah, kemudian surat lebih ringan dari yang sebelumnya, kemudian setelah itu ruku. Ya, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Jadi dalam satu rakaat ada 2 kali ruku. Berarti kalau dalam 2 rakaat ada berapa ruku? Ada 4 ruku. Nah, itulah yang disebut dengan sholat kusuf atau khusuf. Berbeda. Karena juga kata para ulama, karena memang kusuf ini dan khusuf ini sesuatu yang berbeda dari biasanya. Maka sholatnya juga berbeda dari biasanya. Wallahu a'lam. Tayyib. Udah ini ya, jam setengah 12. Nah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian ya kajian ringkas kita terkait 4 salat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan juga diberikan kepada kita kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Kalau ada pertanyaan silakan. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى. Baik, kalau tidak ada silakan. Waalaikumsalam. Apa benar Imam Syafi'i berpendapat bahwa sholat wajib yang 5 waktu itu hukumnya fardu kifayah? Soalnya banyak di masyarakat Salat jamaah ya. Salat jamaah itu beliau berpendapat fardu kifayah. Soalnya ada masyarakat berpendapat bahwa kenapa nggak pergi ke masjid? Itu kan menurut Imam Syafi'i fardu kifayah. Kalau ada orang yang udah pergi ke masjid, ya nggak. Tayyib. Barakallahu fikum. Memang betul mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sendiri saya belum belum dapat nasnya dari beliau. Belum dapat nasnya beliau. Itu kan di dalam kitab beliau. Dalam kitab beliau itu ya misalnya atau nukilan dari murid-murid beliau. Tayyib. Saya belum pernah baca itu dalam kitab mungkin ya. Ala hal memang betul dalam mazhab Syafi'i. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Tayyib. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah, para ulama memang kadang dia berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang kadang banyak datang hadis dari Nabi SAW telah menjelaskan hukumnya. Tayyib. Namun dalam hal ini tentu kita tidak melihat kalau itu datang dari hadis Nabi SAW. Apalagi banyak hadis tentang sholat jamaah ini. Maka tidak bisa kemudian kita banding-bandingkan dengan perkataan para ulama mazhab. Ulama mazhab memang betul berbeda. Ada bahkan mazhab ya, sebagian para ulama ini mengatakan ada yang hukumnya fardu ain. Itu kan fardu kifayah. Artinya sebagian dilaksanakan maka sudah cukup. Ada yang mengatakan fardu ain. Dia mengatakan fardu ain itu ada 2. Ada yang mengatakan fardu ain. Mazhab Hambali mengatakan fardu ain. Tayyib. Kalau dia sholat di rumah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Cuma dia berdosa. Dan ada yang mengatakan sholatnya tidak sah. Udah berdosa dan sholatnya tidak sah. Tayyib. Tapi kalau ulama yang mengatakan dia hukumnya fardu ain, dia berdosa kalau tidak hadir, tapi kalau sholat di rumah sholatnya sah, wallahu alam, ini pendapat yang pertengahan antara 2 pendapat tersebut. Tayyib. Ya, karena memang hadis-hadis Nabi SAW, firman Allah Ta'ala, warka'u ma'ar raki'in,
Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dan rukuk di sini adalah salat maksudnya, bukan hanya rukuk saja. Di sini para ulama mengatakan rukuk ini sebagai wakil dari perintah salat, karena rukuk adalah bagian penting dalam salat. Warka'u, ini adalah perintah, rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kemudian juga para ulama berdalil dengan salat khauf ini. Dalam keadaan takut saja kita masih disuruh untuk berjamaah. Dalam keadaan takut, salatul khauf. Terus apalagi kita dalam keadaan tidak takut. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait ingin membakar rumah laki-laki yang mereka tidak mau menghadiri jamaah. Tayyib, ini sampai segitunya. Tadi juga hadis orang buta tadi yang minta izin kepada Rasul agar dia ada uzur lah. Kata Rasul, atasma'un nida, apakah engkau mendengar masih mendengar azan? Tayyib. Kemudian juga para sahabat juga menyebutkan bahwasanya tidaklah ada orang-orang yang tidak menghadiri salat jamaah, tayyib, kecuali dia adalah orang-orang yang munafik, ma'lumun nifaq. Jadi nggak ada orang-orang dulu di zaman Rasul itu yang dia memang yang nggak hadir salat, kecuali memang dia orang-orang munafik yang memang maklum kenifakannya. Bahkan kata Ibnu Mas'ud itu, di antara kami itu ada yang bahkan sampai dibopong untuk kemudian menghadiri salat berjamaah. Ini kita terkait bagaimana perintahnya yang sangat kuat dan bagaimana ancaman dari Rasul. Tapi belum lagi kita masalah keutamaan dan fadilahnya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Lebih utama 27 derajat daripada kita salat sendirian. Setiap langkah kita ke masjid akan menghapuskan dosa kita, mengangkat derajat kita. Sahih. Mendatangi salat ketika subuh akan diberikan cahaya oleh Allah nanti ketika kita melewati sirat. Sahih. Dan juga apa maksud dari azan itu? Hayya 'alas shalah, artinya apa? Ayo kita salat. Kemudian juga apa maksud dari dibangunkannya masjid? Kalau hanya untuk salat sendiri-sendiri, itu salat sunnah, itu kita salat sendiri-sendiri yang tidak diperintahkan berjamaah. Afdalnya kita di rumah. Terus apa maksudnya Nabi SAW pertama datang ke Madinah, belum membangun rumah beliau. Kalau kita kan mikir nih, di mana nih cari tempat yang enak nih, apa di puncak, di mana bangun rumah misalnya. Pertama kali yang dibangun oleh Rasul adalah masjid. Masjid adalah tempat kita untuk sholat berjamaah. Apa maksud dari perintah membangun masjid kalau bukan untuk pelaksanaan sholat berjamaah? Tayyib. Kata Nabi, athqalus salati 'alal munafiqi salatul isya'i wal fajr. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Berat orang munafik, kenapa dia berat untuk salatnya? Tayyib. Ya berat ya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Masjid apalagi salat isya, salat fajar. Ini gelap, enggak dilihat oleh orang lain. Nggak dilihat oleh orang lain, berat bagi mereka. Kalau zuhur, asar ini kan terang. Orang-orang munafik senang kalau dilihat oleh orang. Tapi salat isya gelap, salat fajar gelap. Yang datang juga ke masjid tidak banyak anak-anak dan sebagainya. Berat bagi orang-orang munafik. Nah, ini menunjukkan, dan juga kata Rasul, tayyib, kalau saja kalian tahu apa yang ada di shop pertama. Tayyib, apa yang ada di shop pertama tersebut, dan juga keutamaan salat isya berjamaah, maka kalian akan mendatanginya walau dalam keadaan ngerangkak tuh. Saking besarnya keutamaan salat isya berjamaah. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita melihat masalah hukum ini, ada yang mengatakan wajib, sunnah misalnya. Para sahabat dulu tidak ada bertanya demikian. Rasul ini hukumnya wajib atau sunnah? Ini para ulama-ulama setelah meluasnya kaum muslimin, yang dari daerah-daerah yang mereka baru masuk Islam, yang butuh diperjelas terkait hal tersebut. Dan itu pun maksudnya para ulama mengapa menjelaskan ini wajib, ini rukun, agar kita bisa membedakan. Oh, kalau rukun ini harus dikerjakan,
rukun. Kalau nggak dikerjakan, sholat kita nggak sah. Nih kalau wajib ini, kalau misalnya dalam haji, wajib ini sesuatu yang kita boleh kita wakilkan. Kalau kita misalnya tidak melakukannya, kita melanggar, maka kita di sini membayar dam, tayyib, menyembelih atau membayar fidyah. Tapi kalau rukun, kalau kita tidak tawaf ifadah, maka kita tidak sah haji kita. Kalau kita tidak wukuf di Arafah, haji kita tidak sah. Nah ini manfaatnya kita mempelajari terkait hukum-hukum ini. Tayyib. Zuhur ya, Allahu Akbar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempelajari hukum-hukum bukan kemudian kita untuk kemudian leluasa meninggalkannya. Tayyib, tapi sebagai ilmu kita saja. Oh ini perintahnya kuat, oh ini sedang, oh ini tidak. Tayyib. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى